Halo, selamat datang di Eljan Explora. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Awesome. Guys, saat ini kita akan explore Swiss, jalan-jalan menuju gunung yang sangat terkenal karena menjadi simbol produk coklat premium dari Swiss yang mendunia. Pasti kalian sudah tahu apa nama dari produk coklat premium ini. Dan gunungnya adalah Gunung Matterhorn. Oke, let's go. Mari kita mulai start dulu dari Jenewa ya, menuju ke Tars. Ini memakan waktu kira-kira 2-3 jam. Tergantung pada jalan mana yang kita pilih dan situasi jalan, karena ini kita menggunakan mobil. Oke guys, kita nikmati Swiss yang sungguh luar biasa ya. Pemandangannya begitu indah. Kalian bisa lihat. Ya, ini celah gunung yang begitu besar. Dibangun jalan menjadi sedemikian indahnya. Nikungnya guys, kayak setengah lingkaran ya, keren banget. Nampak di kejauhan sana guys, di sisi kiri atas tuh ada kereta yang warnanya merah. Memang kereta di Swiss itu melayani hampir ke seluruh kanton di Swiss. Jadi kalau di Swiss mau pergi kemanapun, itu mau di gunung, mau di dataran yang rendah, itu kereta menjadi satu pilihan. Dan wow guys, ini mulai hujan dan bahkan tadi hujan sebentar ya. Yang sekarang ini yang kita lihat di luar ini adalah sudah mulai salju nih yang turun guys. Kebayang ya dinginnya ya. Dan salju mulai lebat guys, turunnya guys. Sudah mulai menutup atap-atap rumah ya, sudah mulai memutih. Nah, ini agak maju sedikit gitu. Sekarang kita sampai di step ini. Ya, tidak jauh dari yang tadi masih turun hujan. Itu ternyata sudah deras sekali hujan saljunya. Sehingga jalanan dan juga rel kereta itu sudah mulai memutih ya, bahkan kita lihat pemandangan yang ada di depan itu juga sudah mulai kayak berkabut ya, tapi ini sebenarnya adalah efek dari hujan salju. Masih perjalanan guys dari Jenewa, kita akan menuju ke Matterhorn ya, Gunung Matterhorn. Tapi nanti kita akan melewati dulu ini perjalanan menggunakan mobil sampai ke kota Tas, kota kecil, di mana kota Tas ini adalah menjadi pusat perhentian segala mobil yang non listrik. Jadi nanti begitu sampai Tas menuju ke Zermatt, itu kita memakai kereta ya, kayak shuttle kereta gitu, hanya memakan waktu tidak terlalu lama, sekitaran 15 menit sudah sampai Zermatt. Dan dimana nanti kalau sudah di Zermatt ya, itu kendaraan yang hanya boleh lewat di sana adalah kendaraan listrik. Jadi Zermatt itu memang kota kecil tapi luar biasa sekali. Sehingga Zermatt itu bebas polusi karena mobil yang hanya boleh melaju di sana adalah hanya mobil listrik, kemudian sepeda kayu, dan ada kereta. Ya, tapi keretanya itu kereta kuda. Itu saja. Tuh kita saksikan guys.
saljunya sudah mulai lebat sekali ya. Jalanan mulai tambah gelap guys. Wow. Buat kita yang hanya memiliki tidak 4 musim ya, hanya 2 musim di sini, musim kemarau ya dan musim hujan ya. Kalau negara 4 musim tuh, kalau musim salju seperti ini guys. Dan ini boleh dibilang atau dikategorikan sudah badai salju ya, karena saljunya turun sangat cepat dan banyak sekali gitu. Kita nikmati guys, nyantai ya. Beginilah situasi kalau kita menerobos hujan salju. Tidak tahu ini nanti bagaimana situasi di Tas, apalagi Zermatt ya, di mana Zermatt itu masih lebih ke atas lagi. Nah ini sedan, mobil sedan yang dari atas tuh sudah mulai jalan pelan, karena ini jalannya, kalau kita ini jalanannya naik guys. Tapi kalau yang dari arah berlawanan itu mereka turun. Dan ini jalanan ini kita lihat ya, ini kayaknya kita sudah mulai berkelok-kelok gitu. Ya itu kita lihat tuh sedan yang di ujung tuh sudah jalan pelan sekali, karena kalau enggak ya bisa mungkin berakibat fatal, tergelincir. Tapi memang roda atau ban yang melintasi salju tebal yang seperti ini itu memang ada ban yang khusus. Jadi dia guratan-guratan di bawahnya itu khusus, sehingga bisa mencengkeram es atau salju dengan lebih aman. Tuh lihat kan sudah sangat putih. Dan ada juga yang dikasih rantai ya, dimana rodanya itu dikasih rantai, sehingga dia bisa mencengkeram ketika melewati salju atau yang sudah mulai membeku dan menjadi es, supaya lebih aman meluncurnya. Ini kita naik terus guys, jalannya nikang-nikung dan sudah gelap ya. Semua memutih guys. Hanya pohon cemara saja yang bertahan, karena memang karakternya cemara itu dia mau musim panas tetap tahan, tidak kekeringan. Musim winter ya atau musim dingin juga dia tetap akan bertahan. Nah itu yang lewat baru saja guys, itu adalah truk ya, dia yang mengeruk itu salju. Ini lewat lagi guys satu, ya truk pengeruk saljunya. Lalu lintas atau kendaraan yang melewati itu tetap aman karena saljunya sudah dikeruk ya istilahnya ya disingkirin. Saljunya deras sekali guys. Ini kalau seperti ini, kalau di luar prediksi suhu bisa minus ya, mungkin minus 10, mungkin minus 15. Sebentar lagi kita akan sampai di kota Tas. Kota Tas ini adalah kota kecil, tapi kota Tas ini menjadi satu kota yang penting karena di Tas inilah itu tempat
perhentian terakhir mobil yang berbahan bakar. Jadi untuk selanjutnya ketika mau ke Zermatt harus berganti dengan kereta. Disediakan kereta shuttle berjarak hanya kira-kira 15-20 menit ya untuk mencapai Zermatt. Yuk, kita siap-siap. Kita mau turun di kota Tas. Untuk selanjutnya kita mau beralih menggunakan transportasi kereta menuju ke Zermatt. Wow, tapi ini saljunya tebal banget guys. Ini badai salju ini. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana Tas? Kita ada di pas ke Zermatt. Sekarang kita sudah sampai ke Zermatt. Kita akan keluar stasiun di situ. Kita udah sampai di Zermatt guys. Turun salju tebel banget ini. Lihat saljunya tebel sekali guys. Bagaimana ya, apakah Gunung Matterhorn kelihatan dari sini guys? Ini stasiun yang membawa kereta, yang membawa kita kereta dari Tas. Guys, sekarang kita udah sampai di Zermatt. Tadi dari Tas kita dengan kereta menuju ke tempat ini, tapi saljunya deras sekali nih guys. Padahal sebenarnya kita mau lihat Matterhorn ya, tapi nggak tahu. Matterhorn kayaknya nggak nampak. Kita akan nunggu beberapa saat di sini dan ada baiknya mungkin makan siang dulu ya. Saljunya turun deras sekali guys. Bener-bener nih gelap, tapi tetap ramai ya. Ini stasiun yang ada di tempat ini juga sangat ramai pengunjung dan bisa lihat kan? Nih saljunya tebal sekali guys. Nih, tiba-tiba turun salju tebal sekali. Oke, ikuti perjalanan selanjutnya Switzerland.
snow walking kita di Setmart. Wow, keren guys. Saljunya tebal sekali. Tebal sekali saljunya. Kita akan makan siang dulu ya. Saljunya turun deras banget. Dan kayaknya waktunya makan siang ya. Kita akan makan siang dulu. Rasanya tempat makan ini enak. Bagaimana? Dingin-dingin makan ya. Keren kan? Ikuti terus Switzerland. Ini tempat makan siangnya guys. Di luar salju turun deras sekali ya. Oh keren. Ini menu makan siang guys. Mantap ya. Ya guys, setelah makan siang sehingga tubuh sudah mulai menghangat, kita keluar sekarang dan kita akan jalan-jalan masih di Zermatt sambil menunggu perkembangan bagaimana dengan Gornergrat. Apakah kita bisa menuju ke sana? Gornergrat adalah tempat paling dekat untuk kita bisa melihat Gunung Matterhorn. Bagaimana ya? Oke, tunggu. Guys, ini sekarang lagi ada di Zermatt. Rencananya sih mau naik ke Matterhorn, tapi salju turun dengan sangat deras sekali. Jadi ada badai salju sehingga tadi gunung yang mengharuskan kita untuk bisa naik itu close. Tapi ini pemandangan ini sungguh luar biasa guys. Tuh lihat, perhatikan saljunya aja. Wih, dalam banget. Kita lihat di sana tuh ada tebing tinggi sekali. Jadi ini belakangnya rumah tingkat ini guys, itu langsung kayak tebing gitu, tinggi, mungkin gunung kali ya, gitu, tinggi sekali dan udah ketutup salju. Tapi ini cemarannya bagus sekali guys, keren ya. Tinggal dikasih lampu jadi pohon Natal deh. Inilah benar-benar keindahan di Switzerland. Salah satunya adalah di Zermatt dan kebetulan nih turun salju dengan sangat lebat. Dingin sih, tapi asik ya, karena ya negara 4 musim seperti ini. Snowflakes dance and glide, covering